Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam video kali ini akan dipaparkan sebuah materi mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi. Dalam kesatuan bisnis yang dijalankan sebuah korporasi, tentunya tidak terlepas dari sistem informasi, organisasi, dan strategi yang saling berkaitan demi berjalannya aktivitas yang direncanakan. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas salah satu mata kuliah, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Tak perlu berlama-lama, langsung saja mari kita simak bersama presentasi berikut. Sebelum melangkah terlalu jauh, perlu kita ketahui bersama dasar dari materi kali ini, yaitu merujuk pada pengertian. Secara umum, sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi, informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Secara etimologi, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organ atau alat yang merupakan suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Secara umum, organisasi merupakan sekumpulan orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, organisasi adalah sistem kerjasama antar dua orang atau lebih. Secara etimologi, kata strategi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu strategos, yang memiliki arti sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Adapun pengertian strategi secara umum yaitu upaya untuk mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan efisien. Organisasi dan sistem informasi. Organisasi adalah struktur sosial yang stabil dan formal yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan prosesnya untuk menghasilkan output, modal dan tenaga kerja, merupakan faktor produksi primer yang diberikan oleh lingkungan. Adapun ciri-ciri dari organisasi dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu rutinitas dan proses bisnis. Semua organisasi, termaksud perusahaan bisnis, menjadi sangat efisien dari waktu ke waktu karena individu di perusahaan mengembangkan rutinitas untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua yaitu politik organisasi. Orang-orang dalam organisasi menempati posisi yang berbeda dengan spesialisasi, kekhawatiran dan perspektif yang berbeda. Sebagai hasilnya, mereka secara alami memiliki sudut pandang berbeda tentang bagaimana sumber daya, penghargaan, dan hukuman harus didistribusikan. Yang ketiga yaitu budaya-budaya organisasi. Semua organisasi memiliki batuan besar, tak tergoyahkan dipertanyakan oleh anggota, asumsi yang mendefinisikan tujuan mereka dan produk. Yang keempat yaitu lingkungan organisasi. Organisasi berada dalam lingkungan di mana mereka menarik sumber daya dan yang mereka memasok barang dan jasa. Yang kelima yaitu struktur organisasi. Jenis sistem informasi yang ada temukan dalam perusahaan bisnis dan masalah yang bersifat alami dengan sistem sering mencerminkan jenis struktur organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu fitur lain organisasi. Salah satu cara organisasi berbeda tugas yang mereka lakukan dan teknologi yang mereka gunakan. Lalu, internet dan organisasi, di mana di sini internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi serta pengetahuan untuk organisasi.
Internet mampu secara dramatis menekan biaya transaksi dan agensi. Internet secara khusus, World Wide Web atau WWW atau yang biasa dikenal dengan WWW, memiliki dampak yang penting bagi relasi antara perusahaan dan entitas eksternalnya. Kemudian, apakah ada perubahan dan pengaruh sistem informasi terhadap organisasi? Tentu saja ada. Sistem informasi telah menjadi alat yang integral, online dan interaktif yang sangat terlibat pada operasi menit ke menit dan pembuatan keputusan pada organisasi besar. Perubahan tersebut dapat dilihat dari yang pertama, teori ekonomi. TI mengganti biaya modal dan biaya informasi. Teknologi sistem informasi merupakan faktor produksi seperti halnya modal dan tenaga kerja. Yang kedua, teori biaya transaksi menyatakan bahwa perusahaan berusaha mengurangi biaya transaksi. TI membantu perusahaan menekan biaya transaksi. Yang ketiga, teori agensi mengatakan perusahaan memiliki ikatan kontrak di antara bagian-bagian yang harus diawasi dan dikelola. TI biasanya mengurangi biaya agensi, memungkinkan perusahaan untuk tumbuh tanpa menambah biaya pengawasan dan tanpa menambah tenaga kerja. Yang keempat, teori behavioral. A. TI membuat organisasi lebih ramping. B. TI mampu mengubah hierarki pengambilan keputusan dengan menekan biaya informasi, memperluas distribusi informasi. C. Mempercepat proses pengambilan keputusan. D. Memfasilitasi kerja tingkat bawah untuk membuat keputusan tanpa pengawasan dan meningkatkan efisiensi manajemen. E. Rentang pengendalian perusahaan juga akan meningkat. Teknologi informasi mendorong jaringan task force, organisasi di mana kelompok-kelompok profesional bertemu baik langsung maupun melalui media elektronik untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Sistem informasi dan strategi bisnis. Sistem informasi strategis, sistem komputer yang digunakan level organisasi untuk mengubah sasaran, pengoperasian, produk, jasa, atau relasi lingkungan untuk membantu organisasi meraih keunggulan kompetitif. Dan keputusan strategi bisnis dari perusahaan tergantung pada 1. Produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. 2. Industri di mana perusahaan bersaing. Ketiga, pesaing, pemasok, dan pelanggan dari perusahaan. Keempat, tujuan jangka panjang dari perusahaan. Perusahaan yang melakukan dengan lebih baik daripada yang lain dikatakan memiliki keunggulan kompetitif dari yang lainnya. Jadi, dari pemaparan keseluruhan tadi dapat ditarik sebuah benang merahnya atau dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya sistem informasi dan organisasi sebagai tempat penerapannya saling berinteraksi dan berpengaruh satu sama lain. Sistem informasi mempengaruhi struktur organisasi, sasaran, rancangan kerja, nilai-nilai, persaingan antar kelompok, pengambilan keputusan, dan perilaku organisasi. Teknologi informasi bisa menekan biaya transaksi dan agensi, dan perubahan-perubahan seperti ini telah diperluas di dalam organisasi dengan menggunakan internet. Departemen Sistem Informasi merupakan unit formal dalam organisasi yang bertanggung jawab atas fungsi sistem informasi organisasi. Karakteristik organisasional dan keputusan manajerial menentukan peran sesungguhnya dari kelompok tersebut. Itulah tadi video presentasi singkat dari kami. Semoga Semoga bermanfaat bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan.